Perkenalkan, nama saya Sally Aprilia Renata dengan NPM 240120101139 dari kelas Statistika Bisnis kelas R. Di sini saya akan menjelaskan mini project saya berjudul pengaruh durasi menonton film per hari terhadap frekuensi menonton film per bulan melalui aplikasi film. Langsung saja pada bab 2 pembahasan. Poin pertama ada analisis yang digunakan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana untuk menguji ada tidaknya pengaruh durasi menonton film per hari terhadap frekuensi menonton film per bulan melalui aplikasi film. Berikut hipotesisnya. H0. Tidak ada pengaruh durasi menonton film per hari terhadap frekuensi menonton film per bulan melalui aplikasi film. Yang H alternatif, ada pengaruh durasi menonton film per hari terhadap frekuensi menonton film per bulan melalui aplikasi film. Selanjutnya, teknik pengambilan data. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebarkan melalui Google Form pada 30 responden dengan kriteria pengguna aplikasi film yang aktif menonton film atau pernah menonton melalui aplikasi film. Berikut adalah pertanyaan yang ditanyakan di kuesionernya. Yang pertama ada berapa jam dalam sehari Anda menonton film melalui aplikasi film. Yang kedua ada berapa hari dalam sebulan Anda menonton film melalui aplikasi film. Berikut hasil kuesionernya. Berikutnya, jenis data. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif primer yang bersifat kontinu karena variabel frekuensi menonton film per bulan memiliki nilai yang berada dalam rentang kontinu serta menggunakan skala Likert, yaitu menggunakan skala 1-4 untuk mengukur tingkat frekuensi menonton film melalui aplikasi film, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan frekuensi menonton film yang semakin sering. Berikut data mentah yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh 30 responden. Berikut hasil pengelolaan data dari Excel dan juga statistik Kingdom. Saya akan jelaskan pengelolaan data dari Excel. Langsung saja kita masuk data ke data analis. Lalu kita pilih regression, kita OK. Lalu kita masukkan data variabel X. Lalu jika sudah, masukkan data variabel Y. Oke, sudah, kita centang labels, kita centang juga output range. Ini terserah mau ditaruh mana. Ini saya taruh sini aja. Terus kita centang residual plus dan let fit false. Lalu kita oke, langsung keluar hasilnya. Saya akan jelaskan ke sheet 1 yang sudah saya benarkan. Oke. Hasil interpretasi data. Yang pertama adalah koefisien determinasi R² sama dengan 0,3013. Itu dari sini. Ini berarti bahwa 30,1% variabilitas Y dijelaskan oleh X. Artinya kemampuan variabel X dalam mempengaruhi variabel Y adalah sebesar 30,1%, sementara sisanya 69,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya ada korelasi 0,5489 yang diperoleh dari sini. Ini berarti bahwa ada korelasi positif dan hubungan langsung moderat antara X dan Y. Pada confidence level 95%, durasi menonton film per hari berpengaruh nyata terhadap frekuensi menonton film per bulan melalui aplikasi film. Selanjutnya, perhitungan koefisien dan persamaan regresi. Ada intercept Y sama dengan B6 sama dengan 1,3048 itu dari sini 0,6687 dari sini, lalu 1,9410 dari sini. Berarti saat X sama dengan 0, maka prediksi nilai Y adalah 1,3048 yang ini. Intercept X sama dengan min 2,6909. Selanjutnya ada slope atau kemiringan. B1 sama dengan 0,4850 dari sini, lalu 0,1934 dari sini, lalu 0,7766 dari sini. Berarti ketika kita meningkatkan X sebesar 1, maka nilai Y meningkat sebesar 0,4850 dari sini tadi. Selanjutnya persamaan regresi. Y sama dengan A tambah B, X sama dengan min 2,6909
plus 0,4850x yang diambil dari intercept dan juga slope tadi. Saya jelaskan, nilai min 2,6909 merupakan nilai konstanta yang menunjukkan bahwa apabila tidak ada durasi menonton film per hari X sama dengan 0, maka frekuensi menonton film per bulan melalui aplikasi film adalah sebesar min 2,6909. Selanjutnya, nilai 0,4850 merupakan nilai koefisien regressi yang menunjukkan bahwa ketika kita menambah durasi menonton film per hari, maka akan terjadi penambahan frekuensi menonton film per bulan melalui aplikasi film sebesar 0,4850 tadi. Oke, selanjutnya ada perhitungan standar error. Standar errornya yang ini, kalau di Excel yang ini. Standar error dalam analisis regresi mengukur seberapa akurat estimasi koefisien regressi pada model regressi. Jika standar error regressi dinyatakan sebagai 0,7766588897 untuk 30 sampel, itu berarti bahwa rata-rata kesalahan prediksi dari model regressi terhadap data sekitar 0,7766588897 dengan asumsi bahwa model regressi yang dilakukan tepat. Selanjutnya, uji signifikasi koefisien regresi. Nilai F itu sama dengan 11,644 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0020445557 lebih kecil dari 0,05. Itu 11,644 itu dari sini. Untuk 0,0020445577 dari sini. Ini berarti ada pengaruh dari variabel X dan Y. Selanjutnya ada signifikasi F sama dengan 0,002044. Itu dari sini tadi. Ini berarti nilai signifikansinya 0,00244 lebih kecil alfa 0,05 sehingga kita menolak H0 dan menerima HA atau H1, yaitu terdapat pengaruh durasi menonton film per hari terhadap frekuensi menonton film per bulan melalui aplikasi film. Selanjutnya, taraf nyatanya 5% yaitu 0,05. T-table-nya nilai DF digunakan untuk mencari T-table. T-table adalah A dibagi 2 dibagi DF kurung buka DF sama dengan N dikurangi K kurung tutup. Kurung buka 0,05 dibagi 2 dikurung tutup dibagi kurung buka 30 responden dikurangi 2 kurung tutup. Hasilnya 0,025 dibagi 28. Hasilnya 2,04227. Hasil pada tabel distribusi T. Jadi di sini 30 responden 0,025 2,04227. T itu 3,412409 dari sini. Lalu T-tabelnya 2,04227 dari yang tadi T-tabelnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Interval pada data tabel di atas, confidence interval adalah sebesar 55%, di mana pada batas bawah diperoleh nilai sebesar 0,19337 itu dari sini. Lalu dan batas atas diperoleh nilai sebesar 0,77660 dari sini. Maka interval pada pengaruh durasi menonton film per hari terhadap frekuensi menonton film per bulan melalui aplikasi film berada pada kisaran 0,19337 hingga 0,77660. Selanjutnya, ini intervalnya. Selanjutnya, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap 30 responden mengenai pengaruh durasi menonton film per hari terhadap frekuensi menonton film per bulan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh nyata. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa HA diterima dan H0 ditolak karena nilai signifikasi F 0,00244 lebih kecil dari alfa 0,05. Hal ini diperkuat dengan nilai T hitung 3,412409 yang lebih besar dari T-tabel 2,04227 sehingga secara statistik durasi menonton film per hari berpengaruh signifikan terhadap frekuensi menonton per bulan. Selanjutnya ada hubungan positif dengan moderat. Ditemukan korelasi R sebesar 0,5489 menunjukkan adanya hubungan searah yang moderat antara kedua variabel.
Selanjutnya ada kontribusi variabel. Nilai koefisien determinasi R sebesar 0,3013 yang dimana menjelaskan variabel frekuensi sebesar 30,1%, sementara sisanya yaitu 69,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Persamaan regensi. Selanjutnya persamaan regensi. Model hubungan kedua variabel dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan min 2,6909 plus 0,4850X, di mana setiap penambahan 1 jam durasi menonton harian diprediksi akan meningkatkan frekuensi penonton bulanan sebesar 0,4851 watt. Sekian dari saya. Terima kasih.